Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Muhammad Abbas SH.MH selaku dosen pengampu pada mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Izinkan pada malam kali ini saya akan mempresentasikan perihal tenaga kerja asing, di mana tugas ini adalah sebagai pemenuhan tugas dari kelompok 5 kelas HK20C. Materi ini disusun oleh Saudara Alfian, Saudara Eka Suci, Saudara Intan Alfido, Saudara Lia Listiana, dan saya sendiri Sutras Budi Prayogo. Untuk mempersingkat waktu, materi ini akan disampaikan dan dipaparkan oleh rekan-rekan kami yang telah siap untuk menyampaikan paparannya, sehingga apa yang kita dapat kali ini akan dapat dipahami kita bersama. Waktu dan tempat kepada rekan-rekan kami persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada Pak Sutras. Di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu pendukung dalam perekonomian suatu negara yang memerlukan tenaga kerja yang berkualitas. Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia telah terjadi bahkan sebelum proklamasi kemerdekaan, yaitu pada masa penjajahan Belanda. Untuk menghindari penggunaan tenaga kerja asing yang berlebihan, maka pemerintah mengatur pekerjaan-pekerjaan yang dapat dijalankan oleh tenaga kerja asing dengan pembatasan-pembatasannya, juga menyediakan kesempatan kerja bagi warga negara Indonesia sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa tidak ada satu negara pun di dunia yang dapat membebaskan diri dari keterlibatannya dengan negara lain, karena antara negara-negara tersebut terdapat adanya suatu keterkaitan dalam melaksanakan hubungan internasional maupun hubungan industrial. Bagian-bagian mengenai penggunaan tenaga kerja asing. A. Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. B. Landasan pengaturan tenaga kerja asing. C. Rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTK. Selanjutnya saya akan membacakan presentasi, yaitu A. Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia. Definisi tenaga kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Definisi tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing atau TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di Indonesia. Tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia melalui dua jalur, yaitu penugasan dan rekrutmen. Penugasan adalah penempatan pegawai oleh perusahaan multinasional untuk menduduki satu posisi atau jabatan tertentu di salah satu cabang ataupun anak perusahaannya di Indonesia. Sedangkan rekrutmen adalah masuknya tenaga kerja asing melalui jalur penerimaan pegawai, baik yang berstatus kontrak maupun tetap. Kemudian yang B, yaitu landasan pengaturan tenaga kerja asing. Bab 8 pasal 42 sampai 49 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menjadi acuan dasar dalam hal penempatan tenaga kerja asing di Indonesia. Dan saat ini telah ditambah berbagai peraturan pelaksana. Selain dikeluarkannya peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan beberapa peraturan menteri. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada rencana penggunaan tenaga kerja asing RPTKA yang harus dipersiapkan bagi pemberi kerja TKA, yaitu yang pertama dokumen rencana penggunaan tenaga kerja asing, yang kedua harus mendapat pengesahan dari menteri atau pejabat yang ditunjuk apabila akan mengisi suatu jabatan tertentu, yang ketiga belum tersedianya tenaga kerja Indonesia pada posisi yang akan ditempati atau keahlian, yang keempat, memperhatikan kegiatan usahanya dalam perkembangan pasar. Selanjutnya ada syarat penggunaan tenaga kerja asing. Pemberi kerja juga harus memenuhi yang dipersyaratkan oleh Kepmenaker Trans nomor 20 tahun 2004 dalam mendapatkan IMTA, diantaranya yang pertama,
memiliki pendidikan dan atau pengalaman kerja sekurang-kurangnya 5 tahun yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Kedua, bersedia membuat pernyataan atau mengalihkan keahliannya kepada tenaga kerja warga negara Indonesia, khususnya TKI pendamping. Yang ketiga, dapat berkomunikasi dalam berbahasa Indonesia. Keempat, dalam hal jabatan yang akan diduduki oleh TKA, telah mempunyai standar kompetensi kerja, maka TKA yang akan dipekerjakan harus memenuhi standar tersebut. Yang kelima, TKI pendamping sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf B harus memiliki latar belakang bidang pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang diduduki TKA. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih kepada Saudari Intan Alpido. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai perkembangan paradigma TKA di era globalisasi dan pasar bebas. Yang pertama, tentu saja dengan permintaan produk yang semakin meningkat, juga berbanding lurus dengan produktivitas yang akan dihasilkan oleh tenaga kerja lokal atau TKL. Biasanya dalam hal profesionalitas kerja, TKA akan dengan senang hati memberikan insight dan ilmu untuk TKL, sehingga output yang dihasilkan bagus dan tentu berdampak pada kualitas upahnya. Selanjutnya juga seiring dengan meningkatnya permintaan produk pada suatu negara, para value investor tentu tak segan memberikan modal awal untuk membangun suatu usaha agar berkembang lebih pesat. Selanjutnya mengenai perkembangan paradigma TKA di era globalisasi dan pasar bebas. Hadirnya TKA di Indonesia dapat memberikan kesejahteraan tersendiri bagi TKL karena tenaga dan ilmu yang telah diberikan kepada TKL telah mampu meningkatkan kualitas mereka sehingga berdampak langsung pada peningkatan upah. Kemudian juga kesempatan kerja yang terbuka lebih lebar dan diiringi dengan sumber daya manusia yang mendukung tentu memiliki dampak positif bagi perekonomian di Indonesia. Lalu generasi milenial juga sangat suka mengupgrade ilmu tersebut yang didapatkan dari orang yang ahli dan berpengalaman serta kompeten. Tentu hal ini akan berdampak pada besarnya pajak yang harus dibayarkan pada negara. Dan terakhir, tenaga kerja asing juga bukan suatu ancaman bagi masyarakat Indonesia. Mereka dapat memberikan kontribusi yang bagus baik untuk TKL, perekonomian, dan bahkan Indonesia sendiri. Demikian presentasi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan-rekan yang telah menyampaikan dan memaparkan materi pada kali ini, sehingga kita ambil kesimpulan bahwa ketentuan mengenai tenaga kerja asing di Indonesia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidak diatur lagi dalam suatu perundang-undangan tersendiri seperti di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang penempatan tenaga kerja asing, tetapi merupakan bagian dari kompilasi dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru tersebut. Ketentuan mengenai penggunaan tenaga kerja asing dimuat pada bab 8 pasal 42 sampai dengan pasal 49. Penempatan tenaga kerja asing dapat dilakukan setelah pengajuan rencana penggunaan tenaga kerja disetujui oleh Departemen Tenaga Kerja dengan mengeluarkan izin penggunaan tenaga kerja asing. Untuk dapat bekerja di Indonesia, tenaga kerja asing tersebut harus mempunyai izin tinggal terbatas atau yang sering kita kenal dengan KITAS, yang terlebih dahulu sudah harus mempunyai visa untuk bekerja di Indonesia atas nama tenaga kerja asing yang bersangkutan untuk dikeluarkan izinnya oleh Ditjen Imigrasi Departemen Hukum dan HAM. Baik, itulah kesimpulan yang dapat kita ambil dari pemaparan rekan-rekan kami kelompok 5 HK20C. Kiranya dalam hal ini Bapak Muhammad Abbas selaku dosen pengampu dapat memberikan pengoreksian kemudian penilaian kepada kami sehingga apa yang telah kami sampaikan di sini bermanfaat untuk kami semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.